Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ar-rabi'u utawi perkara kang nomor 4. Iku masu kubulil adamiyyi demet ing kubule anak Adam. Zakaron kana iku lanang kana ana sapa adami au unsan utawa wong wadon. Min nafsihi saking awak dhewe ne adami au ghairihi utawa liyane adami. Bibatnil kafi kelawan oleh nemek bibatnil kafi kelawan batine epek-epek. Jadi yang keempat yang termasuk membatalkan wudhu itu adalah menyentuh kelaminnya manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, baik kelaminnya sendiri ataupun orang lain. Menyentuhnya yakni dengan menggunakan batinya telapak tangan atau ini batinya telapak tangan. Al-aslu tay asal atau dalil fi dzalika ing dalam kono-mengkono masu iku hadits Tirmidzi, hadis Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban wa ghairihi malan liyane Tirmidzi lan Ibnu Hibban. Man massa nyatane hadis man massa man utawi sapa iku massa ngemek sapa man zakaro ing zakare man wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat suwiji farjahu utawi dawuh farjahu. Fal yatawaddo jawab man fal yatawaddo mongko becik wudu sapa man. Kemudian dalil daripada menyentuh kelamin itu bisa membatalkan wudhu adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan yang lain, yakni hadis man massa zakarahu, barang siapa menyentuh zakarnya, atau dalam riwayat yang lain farjahu, barang siapa menyentuh farjinya atau kelaminnya, falyatawaddo maka diharuskan untuk wudhu. Wal muradu tekang den karepaken iku al masu ngemek on demek bibat nil kafi kelawan batine epek-epek. Li hadis Ibnu Hibban akron hadis Ibnu Hibban idza afdha ahadukum, nyatane hadis idza afdha ahadukum, idza afdha nalikane nekani sapa ahadukum salah siji sira kabeh biyadihi kelawan tangane ahad ila farjihi maring farjini ahad walaisa hale ora ono iku bainahuma ing dalem antarane yadihi lan farji apa sitrun tutup wala hijabunan ora haling-aling falitawaddu mongko becik wudu sapa ahadukum. Wal ifdhu ta maknane ifdhu lughatan ing dalam lughate iku al masu ngemek bibat nil kafi kelawan batine epek-epek. Kemudian yang dimaksud dengan menyentuh kelamin itu adalah al jassu biyadihi, yakni al masu bibat nil kafi, yakni menyentuh dengan menggunakan batinya telapak tangan. Karena ada hadisnya Ibnu Hibban idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laisa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawaddu. Apabila salah satu dari kalian itu mendatangkan tangannya pada kemaluan dan sementara tidak ada satir, tidak ada hijab, tidak ada penghalangnya, maka berwudulah. Di sana redaksinya memakai lafaz ifdho. Jadi redaksinya memakai kalimat ifdho.
Nah, iza afdha ahadukum. Sedangkan ifdha itu kalau menurut lughat itu adalah al-massu bi batnil kaf, yakni menyentuh dengan menggunakan telapak, dengan batinya telapak tangan. Jadi hadis man massa zakarhu, ya maksudnya massu itu adalah ifdha, yakni menyentuh dengan batinya telapak tangan. Wa masul farji utawi ngemek ing farji min ghairi saking liyane syakhs iku afhasu luwih banget atau luwih jember min masihi iku afhasu luwih jember min masih tenimbang ngemek ing farji min nafsi saking awak dhewene syakhs. Lihat ki hormati ghairihi lihat ki krana oleh ngerusak sapa krana oleh ngerusak syakhs hormata ghairihi ing kemuliaane liyane syakhs. Wali hadza karena ikilah lihat kihi hormata ghairihi la yata'adda orang berentek ombo anak dumba talakan wudhu ilahi maring ghair. Sedangkan untuk menyentuh farjinya orang lain itu lebih buruk daripada menyentuh farjinya sendiri. Nanti kalau melihat hadis itu yang batal itu adalah menyentuh kelaminnya sendiri. Nah, terus bagaimana dengan yang lain? Oh, itu berarti karena lebih buruk. Nanti menyentuh farjinya sendiri saja itu membatalkan wudhu, apalagi menyentuh farjinya orang lain. Jadi lebih buruk. Karena apa? Karena kalau menyentuh farjinya orang lain itu berarti merendahkan kehormatan orang lain, menghilangkan, merusak kehormatan orang lain. Sehingga karena hal ini maka yang batal itu hanya orang yang menyentuh. Jadi dalam istilah menyentuh kelamin itu yang batal cuman orang yang menyentuh. Kalau yang disentuh itu enggak batal. Ini ketika yang menyentuh sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Wakil lan den ngendikaken apa fihi ku ing dalam masuk khilaful malmusi utawi khilafe malmus, khilafe wong kang den demek waqad taqaddamalan wis teman-teman dingin apa khilaful malmus. Namun juga ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam masalah ini itu terdapat khilafnya malmus sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada yang menyatakan berlaku khilaful malmus alias ada yang menyatakan khilaful malmus alias kalau kemarin itu adalah dalam masalah menyentuh, ya, sentuhan laki-laki dan perempuan itu kan dalam masalah malmus. Ya, kalau menurut pendapat yang kuat itu adalah kalau pendapat yang kuat itu kan berarti yang semuanya batal, baik yang menyentuh ataupun yang disentuh. Namun juga ada yang menyatakan yang batal adalah yang menyentuh saja, yang disentuh tidak batal. Jadi di sini juga ada khilaf, ada berlaku khilaf malmus alias ada yang menyatakan bahwa baik yang disentuh ataupun yang menyentuh itu juga batal. Waqila wa qubulul mar'ati utai kubule mar'ah, kubule wong wadon annaqidu kang batalaken apa masuhu nemek ing kubul iku multaqa syufraiha gon ketemune pinggiran farji pinggiran farji lorone mar'ah utawa bibir lorone farjine mar'ah bibir lorone farjine mar'ah kadzakara nutur ing wa qubulul mar'ah an-naqid sapa Nawawi ing
Zakaron terus sapa Nawawi ing wa qubulul mar'ah ila akhirih fi syarhil muhadzabin dalam syarah kitab muhadzab. Qala dawu sapa Nawawi fa in masat mengolamun ngemek sapa mar'ah ma ing barang waro asyufrain ing burine atau jabane bibir lorone farjine mar'ah lam yantakid mengora batal apa wudu bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Kemudian batasan kubul atau kelaminnya perempuan yang membatalkan wudu ketika disentuh itu adalah multaqa syufraiha, yakni pertemuan dua bibir atau tengah-tengahnya dua bibir. Sebagaimana di dua bibirnya farji maksudnya, di tengah-tengahnya itu sudah membatalkan multaqonya, titik temu pertemuan antara syufraiha. Sehingga kata Imam Nawawi kalau menyentuhnya itu di luar bibir berarti tidak membatalkan wudhu tanpa khilafnya para ulama. Wa kadzalan iku kaya ikilah kubul fil jadidin dalam kaul jadid halqatu duburi utawi kolongan dubure adami ail adami tegese menungso kiasan krono ngiasaken ala kubuli kata sekubule adami bijami'in naqdi kelawan jamek atau barang kang ngumpulaken yaiku batalaken bil khariji sebab barang kang metu min huma saking kubul lan dubur. Demikian pula menurut qaul jadid yakni lobang duburnya manusia itu juga ketika disentuh membatalkan wudu menurut qaul jadid. Karena apa? Karena disamakan dengan kubul. Nah, dengan titik sama, titik pertemuan ya sama-sama membatalkan wudu ketika ada yang keluar dari kubul dan dubur. Jadi ketika ada yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu, maka ketika disentuh ya, baik kubul ataupun dubur itu juga sama. Wal qadimu utawi kaul qadimi kula naqdu ora ana batalaken iku maujud bimasiha bima ora ana batalaken iku maujud bimasiha kelawan demek ing halqah wukufan krana ningali ma'allahiril ayat ahadisi sartane dhahire pira-pira hadis as-sabiqah kang wis dingin fil iktisoring dalam nyendak alal kuburi ing atase kubur. Namun kalau menurut qaul qadim itu tidak membatalkan menyentuh lubang dubur karena melihat dhahirnya hadis yang disebutkan itu hanya terbatas pada kubur. Karena hadisnya itu man massa zakarahu berarti hanya kelamin depan saja. Melihat dohirnya hadis itu hanya kelamin depan alias kubul. Berarti kalau dubur tidak batal. Ini menurut kaul qadim melihat dohirnya hadis. Wa abarolan gawe ibarat sapa Nawawi fi syarhil muhadzabin dalam syarah kitab muhadzab. Bituburi kelawan dubur. Nawawi itu dalam syarah muhadzab itu meredaksikan dengan lafaz dubur. Bukan halqah tapi halqah tapi langsung bahasa dubur. Wa qala lan ngucapaken sapa Nawawi al-muradu ing dawu al-muradu kang den karepaken bihi kelawan dubur iku multaqal manfadi ingkon ketemune bolongan. Amma anapun tai barang maro adzalika kang ing dalam jabane mengkono-mengkono multaqal manfat min batinil aliyataini saking batine pokong loro falayang kudu iku falayang kudu mongko ora batalaken apa mak bila khilafin kelawan tanpa khilaf intaha ustuduk apa dawuh Imam Nawawi qaulun Nawawi. Jadi menurut yang dimaksud dengan dubur itu adalah multaqal manfat yakni pertemuan lubang ya, lubangnya dubur.
Nah, sedangkan yang di luar multaqal manfaat, yang di luar lubang, berarti eh, semisal batinnya dua pantat, ya, jadi tidak membatalkan wudhu dengan tanpa khilafnya para ulama. Jadi walaupun termasuk batinnya pantat, ketika kita berdiri itu kan berarti lempitannya, yang di dalam lempitan itu kan batin. Dan ketika duduk, nah ini berarti zahir, ya. Itu berarti yang di luar lubang, nah, ke samping kanan atau samping kiri, itu berarti ketika disentuh tidak membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan mulai lubangnya itu. Wala muhalqatin telami utawi lame lafat halqah iku sakinatun sukun. Dibaca halqah, ya, bukan halaqah tapi halqah. La farju bahimatin olam batalaken opo farjine hewan atau rumangkang. Aila yang kudu tegese ora batal opo, orang batalaken opo masuhu ngemek ing farju bahimah fil jadidin dalam kaul jadid. Idlah hormata krana ora ana kemuliaan iku maujud lah ketuwe bahimah fi dzalika ing dalem kono-kono hatki. Nah, kemudian menyentuh kelaminnya hewan itu tidak membatalkan menurut kaul jadid. Karena apa? Karena hewan itu nggak punya kemuliaan. Kalau tadi kan menyentuh kelaminnya orang lain itu membatalkan, karena ada istilah, ada unsur hatkul hurmah, menghilangkan kemuliaan, merusak wibawa orang lain. Nah, kalau hewan itu nggak punya kehormatan, maka nggak membatalkan. Wal qadimu tai qaul qadim wa hakahu lan nyerita akan sapa lan nyerita akan ing qadim sapa jamun golongan jadi dan hale kaul kang anyar annahu iku annahu satemene masubahimatin iku yang kudu membatalaken kafarjil adami kaya farjine menungsa. Namun juga ada pendapat ini kaul qadim sebagaimana yang dihikayahkan sebagian golongan sebagai kaul jadid atau kaul baru, itu menyatakan bahwa menyentuh farjinya hewan itu juga membatalkan sebagaimana farjinya manusia. Wa Rafi'i wa Imam Rafi'i fi syarhin dalam syarah kabir iku haka nyerita akan al khilaf fi kubuliha ing dalam kubule bahimah. Wa qatu alat mesti akan sapa Rafi'i lan mesti akan sapa Rafi'i fi tuburiha ing dalam tubure bahimah bi adamin naqdi lawan orang batalaken. Sedangkan Imam Rafi'i di dalam kitab Syarah Kabir itu menyatakan menghikayahkan, menghikayahkan khilafnya ulama untuk masalah kubulnya bahimah. Di kelamin depannya bahimah kalau disentuh itu khilaf, ada yang membatalkan, ada yang tidak. Cuman kalau tuburnya itu jelas, ya, memastikan tidak, sepakat ulama tidak membatalkan wudhu. Kalau menyentuh kelamin belakangnya bahimah itu enggak membatalkan menurut Rafi'i. Wa ta'aqabahu lan nyusuli utawa ngiringaken sapa Nawawi ing Rafi'i. Fi Raudhatin dalam kitab Raudhah bi anna ashaba kelawan sak temene pira-pira ashabus Syafi'i iku atlaku mutlakaken sapa ashab al khilaf fi farjil bahimati dalam farjine bahimah hewan. Falam yakhussu mengkoranan tu akan sapa ashab bihi kelawan farjil bahimah al kubula ing kubul. Namun Imam Nawawi itu mengoreksi daripada pendapatnya Rafi'i dalam kitab Raudhah bahwa ashabus Syafi'i itu sebenarnya memutlakkan khilaf untuk farjinya bahimah, alias tidak hanya kubul saja yang terdapat khilaf,
Di dubur juga sama. Berarti dubur itu juga sama-sama terdapat khilaf ya para ulama. Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Allah.